Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu Bude Bibik Nabilatul Fauzia dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di pertemuan kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Istima Fuzo sebagai moderator, dan teman saya ada Siti Nursifa, Regita Ayu, Aziza Sarifah, Tika Aprilia, dan Oki Ahmad Rifai. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Izinkan saya untuk men-share screen materinya. Kepada pemateri, silakan untuk menyampaikan materi hari ini. Baik, terima kasih buat Teteh moderator. Untuk materi pertama yaitu hadis tentang penularan penyakit adalah kehendak dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Abdullah ibnu Muhammad, hadatsana Hisham ibnu Yusuf. Akhbarona Ma'marun an-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safara wala hama. Faqala Arabiyun ya Rasulullah fama balul ibila takunu fir ramli ka'annaha ziba fayuhalituha al-ba'irul ajrabu fayujribuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman a'dallahi awala. Rawahul Bukhari. Selanjutnya terjemah dari hadis yang sudah dibacakan tadi oleh Saudari Syifa, itu menceritakan kepadaku Abdullah ibnu Muhammad, menceritakan kepada kami Hisham bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa atau penyakit menular dan tidak ada safar, yaitu kesialan di bulan Safar, dan tidak juga ada hammah atau burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Baduy berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis mencampurinya, kemudian menjadikannya berkudis. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 5770. Baik, selanjutnya secara hadis. Hadis ini menceritakan seorang Arab Baduy yang beritanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lainnya yang berkudis karena dahulu orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular. Nah, yang menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat ini merupakan waham jahiliyah. Mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat maka akan membuat mereka sakit. Namun syariat menafikan hal tersebut. Maka ketika orang Baduy bertanya pada Nabi, menjawab, siapakah yang pertama kali menularkannya? Jawabannya yang sangat retorikal dan jelas. Kesimpulannya, dari mana datangnya penyakit kudis kepada yang mana yang menularkannya. Jika jawabannya dari unta lain, maka akan terjadi rangkaian mata rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu. Baik, selanjutnya mengenai pelajaran yang dipetik dari hadis. Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang di dekatnya. Dahulu orang-orang jahiliyah menyangka penyakit menular terjadi karena sendirinya. Dengan hadis ini, Nabi membantah keyakinan bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui hadis ini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari sakit, melainkan dari Zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam.
pada kasus pandemi COVID-19 yang melanda sebagian besar negara-negara di dunia, sebaliknya kita harus menanti anjuran pemerintah untuk melakukan physical distancing atau menjaga jarak. Rajin cuci tangan, menggunakan masker, dan menjalani pola hidup sehat dan makan dengan teratur, tidur dengan teratur, dan olahraga yang cukup. Karena taat kepada ulil amri merupakan perintah Allah dalam Al-Quran surat Al-Nisya ayat 59. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ajijah. Baik, saya akan membacakan Quran surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Terima kasih, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada teteh moderator, Teh Isti, silakan. Terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materinya. Sekarang dibuka sesi tanya jawab dan diskusi untuk 2 orang penanya. Gimana teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Kang Teteh. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri, ingin bertanya. Kita sebagai umat muslim, jika kita diberi penyakit atau penyakit menular, bagaimana cara kita sebagai umat muslim untuk menerima dan menyikapinya dengan lapang dada? Terima kasih, Teh. Jadi kan Iya, silakan. bagaimana cara kita untuk menyikapi apabila kita misalnya nauzubillah terkena penyakit menular atau orang lainnya gitu ya. Jadi cara kita sebenarnya Nabi juga sering mengajarkan kepada kita cara kita untuk menyikapi hal tersebut itu yang pertama pastinya kita harus bertawakal kepada Allah, harus berserah diri, harus pasrah penuh kepada Allah SWT. Itu salah satu jalan yang paling ampuh sih kalau menurut saya gitu ya Teh. Karena kan sebenarnya penyakit itu kan datangnya dari Allah ya. Jadi penyakit itu segala penyakit dan obatnya pasti Allah yang menyembuhkan. Jadi salah satu cara kita untuk menyikapinya itu yang pertama kita harus bisa untuk bertawakal kepada Allah. Terus kalau yang kedua juga Nabi pernah mengajarkan juga bahwa kita apabila terkena penyakit menular ini kita harus bisa untuk bersabar. Nabi juga mengajarkan umatnya untuk bersabar ketika kita menghadapi atau terkena wabah penyakit kayak gini gitu ya. Yang pertama kayak penyakit dari hadis riwayat Bukhari itu pernah menyatakan bahwa taun itu merupakan azab yang ditimpakan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, kemudian dia jadikan rahmat kepada kaum mukminin. Itu hadis riwayat Bukhari. Terus mungkin habis dari kita tawakal menyikapi hal tersebut, kita sabar, Nabi juga mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus selalu optimis. Jadi maupun kita seandainya emang kita nauzubillah terkena penyakit menular, kita harus sebisa mungkin diri kita optimis, percaya bahwa kita insya Allah bakal sembuh karena kan segala penyakit itu pasti ada obatnya gitu ya, bakal diberi obat sama Allah gitu. Karena menurut hadis riwayat Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, tidaklah Allah SWT menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawarnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Teman-teman materi lainnya mungkin bisa ada yang menambahkan. Gimana Teh Puput? Mungkin jelas ya. Mau izin menambahkan terlebih dahulu? Diperbolehkan, Teteh moderator? Iya, silakan. Yang sudah dijelaskan sama tadi Teh Syifa gitu ya, itu benar, tapi saya mau nambahin gitu. Nah, yang ketiganya itu juga pastinya
segala penyakit itu pasti kan di belakangnya tuh selalu ada hikmah ya, hikmah yang dibalik dari musibah itu gitu. Jadi hikmahnya tuh apa, ya jadi ya, sebagai di dalam imun diri kita juga lagi apa, lebih kuat gitu ya. Jadi kayak ketangguhan mentalnya lebih sempurna lagi. Terus yang keempatnya lagi juga, ya tetap berikhtiar gitu kalau misalnya kita terkena penyakit yang menular seperti itu gitu, tetap berusaha, tetap mencari obatnya gitu. Jangan malah, eee, apa tuh, pasrah gitu ya, diam diri, itu tuh kan tidak diperbolehkan banget gitu ya. Jadi kayak, ya tetap berikhtiar lah pokoknya gitu ya. Terus juga yang kelima itu pastinya memperbanyak doa sama zikir kepada Allah. Kita udah, eee, apa namanya tuh, berusaha sebisa kita, semampu kita, sekuat kita. Nah, hasilnya nanti biar Allah yang menentukan gitu, yang penting kita sudah ikhtiar, kita sudah mencoba, tinggal memperbanyak doa dan zikirnya, gitu Teh Putri. Bagaimana Teteh? Iya Teh, terima kasih untuk jawabannya. Intinya kita harus mendekatkan diri kepada Allah ya Teh. Makasih banyak. Iya Teteh, sama-sama. Izin Iya menanggapi betul, moderator. pergunakan sholat. Iya, silakan. Bismillah, terkait tadi dari hadis yang disampaikan sama Teh Syifa yang menyatakan bahwa tahun itu adalah azab ya dan rahmat bagi umat Islam. Nah, yang saya tanyakan, kenapa tiap kali dari teks hadis tersebut tuh seolah-olah tuh menyudutkan sekali orang-orang non Muslim seperti itu, dan bagaimana juga taun atau wabah itu dapat dijadikan sebagai rahmat bagi orang-orang Muslim, bagi orang-orang mukmin. Toh ternyata di Indonesia yang mayoritas umat Islamnya paling besar di dunia pun terkena seperti itu. Dan bagaimana cara kita bisa mengambil rahmat dari tahun itu? Seperti itu pertanyaannya. Karena waktunya tinggal 1 menit lagi, nanti kita lanjut di Zoom satunya lagi ya. Join langsung nanti. Teteh moderator, izin untuk teman-teman on cam, boleh teman-teman? Teman-teman semua boleh izin on cam sebentar untuk sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Nanti kalau misal Zoom-nya habis, langsung join lagi ya teman-teman, pakai link yang sama. Izin mau menjawab tadi pertanyaan dari siapa? Aku lupa. Tadi belum perkenalkan dulu ya. A-nya hadir. Tadi pokoknya ada dari Imam ya tadi ya. Karena Imam selalu ada di kajian kita. Asik, mantap Imam. Tadi Imam kan yang aku tanggap Imam tuh nanya tentang bagaimana hikmah dari taun gitu ya, dari sebuah penyakit gitu ya. Iya gak, A? Iya. Iya, mungkin Imam lagi sibuk ya. Kalau Enggak, ya silakan coba. ini mah sharing aja ya, karena aku tahu Imam tuh jauh lebih dari aku gitu ya. Kalau menurut aku itu hikmah dari taun itu pertama karena kan sebenarnya segala penyakit itu kan sebagai pilihan yang terbaik dari Allah ya kan. Karena menurut Quran surat Al-Baqarah ayat 16 juga kan dikasih tahu kalau di mana tidak tertutup kemungkinan yang dikira sesuatu yang tidak baik itu justru sesuatu yang sangat baik yang sedang Allah rencanakan dan tetapkan untuk kemaslahatan hidup di dunia dalam menggapai kebahagiaan yang hakiki dan abadi di akhirat nanti. Itu menurut Quran surat Al-Baqarah. Jadi hikmahnya itu nggak mungkin Allah ngasih cobaan kepada kita kalau emang umatnya nggak mampu. Jadi itu tuh sebagai pilihan yang terbaik dari Allah. Siapa tahu dari hal tersebut Allah tuh sudah merencanakan sebuah kebaikan untuk kedepannya gitu. Terus juga hikmahnya itu namun juga
kayak Allah tuh memberikan wabah ini tuh sebagai rahmat bagi orang-orang yang mukmin. Maka jika wabah seperti ini terjadi di suatu daerah, lalu seseorang mukmin menahan diri untuk tetap tinggal di daerah tempat tinggalnya dengan sabar, disertai keyakinan bahwasanya musibah tidak akan pernah menimpa dirinya, kecuali jika Allah SWT menetapkannya, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Itu menurut hadis riwayat Bukhari. Jadi karena kan kalau penyakit itu hikmahnya juga bisa kita katakan sebagai penggugur dosa kita juga ya. Karena Nabi juga pernah bilang kalau misalnya kita mendapatkan sebuah penyakit atau musibah itu kan bisa dikatakan sebagai sebuah teguran dari Allah, yang peringatan buat kepada kita bahwasannya mungkin kita telah melakukan sebuah kesalahan, itu makanya Allah tegur kita melalui penyakit atau musibah semacam kayak gitu. Gimana Imam? Mungkin Imam bisa menambahkan juga. Pertama mungkin menurutkan bahwa saya justru nanya karena saya nggak tahu gitu, bukan gimana-gimana. Terus ini yang lebih saya sorotin tuh mungkin ke perihal sabda Nabi itu yang bahwa wabah taun ini itu adalah apa? Azab buat orang-orang kafir seperti itu. Nah itu saya masih belum dapat jawaban tentang itu, masih belum nemu juga. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke Habib Ja'far dalam konten pemuda tersesat, barangkali seperti itu. Nanti bisa ditanyakan bareng-bareng terus dapat jawabannya seperti apa. Nanti mungkin kita lebih diskusikan kembali kali ya. Jadi menurut pertanyaan dari Imam itu, kalau misalnya yang azab ini kalau untuk orang ini ya, yang nonis gitu ya. Iya, karena kan ya nyatanya juga orang Indonesia, bahkan ulama pun kan banyak seperti itu kan yang terkena virusnya gitu. Kalau misalkan itu cipratan dari azab, ya bagaimana seperti itu. Seperti itu sih. Dilanjut aja nggak apa-apa. Oke, sekarang kita cukupin aja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk yang bertanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ada sesi ini lagi nggak? Dokumentasi. Boleh yuk. Teman-teman izin on cam lagi. Bisa teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi teman-teman. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk semuanya ya yang udah hadir. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.